Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelumnya mohon maaf gue gak 100% fit. Masih terkait 2-2 Barcelona menghadapi Manchester United. Erik ten Hag memberikan pendapatnya melalui konferensi pers. Ini gue ambil rangkumannya dari manunited.com. Seperti biasa gue artikan dan nanti akan gue kasih opini ya. Erik ten Hag mengatakan ini adalah levelnya Champions League. Wow. Ini merupakan pertandingan yang luar biasa. Saya berpikir kita menguasai pertandingan. Mungkin ya 15 menit awal di babak pertama kita memiliki beberapa kesulitan, tapi selebihnya kita mendiktate ya, atau ya kita menguasai pertandingan dan kita bahkan lebih baik daripada mereka. Kita punya beberapa peluang. Jadi saya sebenarnya agak sedikit kecewa di babak pertama kita masih 0-0. Karena seharusnya kita bisa mencetak gol. Kita memiliki peluang yang mereka punya itu sebenarnya datangnya dari kita. Saya pikir ini merupakan pertandingan yang bagus, dua tim yang menyerang. Saya pikir ini sebenarnya level dari Champions League, bahkan mungkin lebih dari hal tersebut. Jadi saya sangat menikmati pertandingan. Saya sangat menikmati pertandingan dan akhirnya 2-2 kita harus bisa menyelesaikannya di Old Trafford. Lalu tentang keputusan wasit ya. Erik ten Hag mengatakan kita memiliki banyak karakter dan juga determinasi di dalam tim. Rasa percaya diri dan kita seharusnya bisa mencetak gol pertama. Dan arti dari gol pertama itu sangat penting. Tapi sayangnya kita tidak mencetak gol pertama. Artinya kan ya Barcelona duluan yang mencetak gol pertama di pertandingan tadi. Lalu kita bisa membalikkan keadaan ketika kita di bawah ya. Dan juga saya berpikir wasit punya banyak influence di pertandingan ini. Saya pikir itu sangat jelas pelanggaran atau kepada Rashford. Anda bisa mendiskusikannya itu di dalam atau di luar kotak penalti, tapi jelas itu seharusnya kartu merah karena dia 1-1 dengan kiper. Jadi ini merupakan influence yang sangat besar, bukan hanya di pertandingan ini tapi juga di ronde ini. Ini tidak bisa, wasit tidak bisa melakukan kesalahan. Saya menanyakan kepada wasit kenapa. Jadi dia mengatakan itu merupakan di luar kotak dan bukan pelanggaran. Saya pikir linesman ya, hakim garis dan juga wasit punya posisi yang sangat bagus di sana. Saya pikir kita punya VAR. Jadi saya pikir ini tidak bagus dan merupakan keputusan yang jelek. Saya tidak mengerti, mungkin mereka ini berada dalam tekanan dari Barcelona, tapi itu tidak boleh seperti itu di level sepak bola di Eropa. Ya menurut gua wasit juga tadi banyak keputusan yang aneh sih, terutama bagi Manchester United dan juga beberapa keputusan bagi Barcelona. Kartu kuning menurut gua tadi ada beberapa kartu kuning yang nggak perlu sebenarnya, dan yang paling telak adalah memang betul sih keputusan untuk Marcus Rashford itu menurut gua itu harusnya foul. Penalti atau tidak itu mungkin bisa dilihat dari garisnya. Gua sepakat dengan Erik ten Hag, pun juga kartu, tapi yang jelas itu harusnya foul dulu lah. Mau kartu merah, kartu kuning, penalti nggak penalti, tapi yang jelas itu foul menurut gue karena jelas ada dorongan, ada kontak di sana yang seharusnya itu dihukum sih menurut gue. Lalu tentang Weghorst yang menjadi pemain tengah, ini tidak hanya tentang Wout, tapi dia melakukan dengan bagus di posisi tersebut. Saya tahu dia bisa bermain di sana, tapi itu juga memberikan banyak variasi buat kita. Tapi Anda juga tahu kalau saya ini menginginkan Jadon dan juga Bruno untuk bisa hadir dari setengah space dan juga memberikan mereka bola dan juga lari dari kedalaman. Dan ya back sayap ya harusnya juga bergabung dan memberikan banyak variasi. Jadi kita banyak melakukan atau kita punya banyak peluang dan kita seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Wow. Tentang Marcus Rashford, Erik ten Hag mengatakan dia tidak bisa dihentikan saat ini. Dia memiliki rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk mencetak gol dan tentu saja ini membuat kita happy.
Tapi juga kredit diberikan kepada tim karena ya tim juga selalu bermain bersama dengan Rashford ya dan memberikan dia di posisi yang bagus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita punya banyak pemain yang bisa mencetak gol. Bruno, Jadon Sancho juga bisa mencetak gol. Wout Weghorst tentu saja. Dan mereka akan mencetak gol. Pada akhirnya, ini tidak penting siapa yang mencetak gol karena kita harus mencetak gol dan seperti yang Anda katakan, di pertandingan seperti ini ketika Anda menciptakan 5, 6 atau 7 peluang 100% ya Anda harus bisa mencetak gol. Anda harus bisa menyelesaikannya dan itu sudah sangat jelas. Tentang recovery, Erik ten Hag mengatakan kalau recovery ini merupakan hal yang penting ya, dan ini kenapa kita harus meninggalkan Barcelona secepatnya, terbang ke Manchester, lalu tidur, makan yang bagus, dan besok untuk melakukan recovery. Lalu kita bisa siap untuk menghadapi Leicester. Saya pikir kita ini berada di ritme seperti itu dari tanggal 27 Desember. Mungkin sebelumnya, bisa jadi sebelum Christmas ya, sebelum Natal, dan setiap 3 atau 4 hari kita bermain. Kita sangat menikmatinya, kita juga memiliki progres dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain dan kita harus terus kita harus terus melanjutkan progres ini. Tentang menghadapi Leicester, Erik ten Hag mengatakan, saya tidak bisa berpikir tentang hal tersebut di saat ini. Artinya leg kedua menghadapi Barcelona karena saya sekarang sudah berpikir tentang Leicester. Ini semua tentang Leicester. Ini merupakan sebuah pertandingan besar dan ya mereka juga dalam performa yang bagus. Mereka punya 2 kemenangan berurutan. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan kita harus siap. Kalau kita siap, kita memiliki peluang untuk menang. Mengenai pertandingan menghadapi Barcelona itu tadi ya, gue ambil dari manunited.com. Tapi kalau gue ambil dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, nomor satu lah Erik ten Hag puas dengan hasil. Soal masalah penampilan, Erik ten Hag mengatakan bahwa seharusnya Manchester United bisa menang. Wah, luar biasa. Dan ketika dia mengatakan hal itu, gue jadi teringat sepanjang pertandingan sih ya. Walaupun sekali lagi ya, possession dikuasai oleh Barcelona, tapi mereka sulit loh menembus pertahanan Manchester United. Mungkin 15 menit terakhir ketika sudah 2-2 baru mereka mungkin agak lebih lancar ya. Karena memang Manchester United juga konsentrasinya nampak terbelah. Tapi di babak pertama maupun juga babak kedua, terutama sebelum situasi 2-2 ataupun pada saat 2-2 ya, Manchester United tidak banyak memberikan Barcelona ini peluang walaupun mereka tampil di tuan rumah, mereka punya menguasai possession, ya kan. Kesulitan mereka untuk bisa menembus pertahanan ketat Manchester United. Sebaliknya Manchester United pun juga bukan hanya di babak kedua saja, bahkan di babak pertama juga punya peluang yang cukup bagus untuk mencetak gol dan Erik ten Hag menyayangkan Manchester United tidak bisa unggul duluan di pertandingan tadi, tidak bisa mencetak gol pertama karena menurut Erik ten Hag di pertandingan ketat, pertandingan besar seperti tadi itu mencetak gol duluan di pertandingannya ini sangat penting. Ya gue sepakat sih. Dan mengenai Marcus Rashford dipuji, tapi Erik ten Hag juga yakin pemain-pemain lain juga punya kapasitas untuk mencetak gol dan Erik ten Hag juga yakin mereka juga akan segera mencetak gol ya. Lalu disinggung tentang recovery itu penting, makanya timing ini sangat penting bagi Manchester United. Selesai pertandingan mereka langsung terbang ke Manchester, mereka recovery besok dan Erik ten Hag juga sudah melupakan pertandingan ini bahkan untuk persiapan ke leg kedua ya, karena dia langsung menatap ke Leicester karena seperti dikatakan oleh Erik ten Hag semua ini dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain dan ya dia melihat Leicester merupakan lawan yang berat. Secara keseluruhan menurut gue secara ringan amatiran ya, gue sih puas dengan hasil 2-2 di kandang Barcelona. Terlepas Manchester United sekali lagi mungkin tampilannya bukan tampil yang terbuka ya kan, lalu jual enggak ya, ada beberapa pemain mungkin juga tampilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tapi secara kolektif luar biasa loh bisa menahan Barcelona 2-2 dengan situasi saat ini, kedalaman skuad yang mungkin tidak sama juga yang dimiliki oleh Barcelona, kualitas pun mungkin juga demikian ya, dan juga situasi pemain di atas lapangan, tapi Manchester United seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag bahkan mampu menguasai beberapa momentum, beberapa periode di pertandingan tadi. Bahkan sekali lagi Erik ten Hag juga menekankan seharusnya bisa menang, tapi ya kita syukuri saja, gua syukuri hasil 2-2 tersebut dan mudah-mudahan bisa diselesaikan nanti di
Old Trafford. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi mohon maaf gue nggak 100% fit, tapi gue doakan selalu semoga Sobat Football United dimanapun sehat-sehat terus sekeluarga ya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.